teman-teman. Jadi di video kali ini saya akan membuat input form rawat inap. Jadi rawat inap di sini itu hanyalah cerita. Jadi setelah pasien dari dokter, selanjutnya dokter akan memberi rekomendasi apakah pasien tersebut itu dirawat inap atau rawat jalan. Jadi untuk jenis perawatan, di sini saya buka localhost dulu. Di sini kita buka di rawat inap. Di rekam medis. Jadi di rekam medis untuk jenis perawatan ini, jenis perawatan yang dimaksud di sini adalah apakah pasien tersebut rawat inap atau rawat jalan. Jadi yang angka 1 ini menunjukkan bahwa dia rawat inap. Terus yang kedua ini rawat jalan. Berikutnya kita buka di rawat inap. Setelah itu di sini kita tambah. Di sini kita akan membagi tampilan itu menjadi 2 kolom. Jadi kita buat pertama itu div class sama dengan row. Jadi kita bagi itu 66. Setelah itu kita tambahkan script di sini. Jadi kita pakai script input dinamis. Di sini kita buka script dulu. Di sini kita ambil input list menu dinamis. Lalu kita letakkan di sini. Jadi di div ini, lalu kita letakkan di sini. Jadi untuk kolom pertama itu kita akan pilih pasien mana yang akan dirawat inap. Lalu kita tambahkan di bawah rawat inap ini BR. Setelah itu untuk label field ini kita ganti dengan pilih pasien. Lalu berikutnya ada ID pasien. Berikut ada select bintang from. Jadi di sini select pasien titik nama koma pasien titik tanggal
lahir. Jadi nanti dari tabel pasien yang kita panggil itu nama, berikut juga ada tanggal lahir. Setelah itu dari tabel rekam medis. Dari tabel rekam medis ini kita akan panggil ID pasien. Setelah itu ID itu rekam medis, ID rekam medis, berikutnya pasien, jadi sini rekam medis, ID rekam medis, berikutnya from pasien, koma rekam medis. Jadi from pasien rekam medis, jadi dari tabel pasien dan tabel rekam medis, where pasien titik ID pasien sama dengan rekam medis titik ID pasien and rekam medis titik jenis perawatan sama dengan 2. Setelah itu jadi di sini kita ganti dengan ID rekam medis. Jadi nanti ID rekam medis ini nanti disimpan di database-nya. Sedangkan di sini ada value. Di sini kita ganti dengan nama. Berikutnya kita copy dari sini. Di sini kita ganti dengan tanggal lahir. Setelah itu kita Ctrl S dan sekarang kita coba jalankan. Di rawat inap. Jadi dia sudah muncul seperti ini. Di sini dia tidak memunculkan nama. Jadi ketika dia memilih pasien dan menekan tombol submit, maka muncul detail dari pasien itu. Detailnya itu diambil dari rekam medis. Lalu kita coba. Di sini belum ada form methodnya, jadi kita coba tambahkan form method itu. Kita tambahkan form method di bawah sini. Form action sama dengan
Jadi tanda pagar di sini yang berarti belum direncanakan linknya itu. Method sama dengan post tutup, lalu form. Formnya itu kita tambahkan di bagian bawah div, jadi di bagian bawah sini. Di bagian bawah div di sini. Setelah itu kita coba jalankan lagi. Kita tambahkan tombol cari, jadi nanti di sini dia muncul dengan tombol cari di sini, sehingga pada saat kita cari namanya, detail dari nama pasien tersebut akan muncul di bagian bawah sini. Kita cari tombol di Bootstrap. Kita pilih input group. Kita pakai yang ini. Jadi di sini kita ambil scriptnya itu yang kedua. Kita copy, lalu kita simpan di bawah ini. Oke. Setelah itu di sini kita ganti dengan 2. Lalu kita pilih hanya bagian select ini. Lalu yang div ini kita hapus saja. Setelah itu select tadi itu kita paste di bagian sini. Oke. Kita ganti dulu form ini. Berikutnya untuk tombol go ini kita biarkan saja dengan tombol go. Setelah itu kita coba jalankan lagi. Di sini dia tidak muncul. Di sini dia masih error, jadi sekarang kita coba lihat. Select nama pasien terakhir, rekam medis pasien. Di sini seharusnya koma kita tambah dengan rekam medis titik ID rekam medis. Sekarang kita Ctrl S, lalu kita coba refresh. Oke, jadi sudah jadi seperti ini. Berikutnya sekarang kita ganti agar default ini muncul di luar perulangan. Jadi script
kita tambahkan option di bawah select. Jadi di bawah select ini kita tambah option value sama dengan ini kosong, lalu silahkan pilih pasien, lalu option. Setelah itu Ctrl S, lalu coba jangan refresh kembali. Oke, jadi dia muncul seperti ini. Oke, jadi teman-teman di sini harus required agar jika kita langsung klik cari di sini, dia akan memaksa kita untuk mengisi nama dari pasien tersebut. Berikutnya kita akan membuat cara agar jika kita klik di data rawat inap sini, dia langsung muncul dengan header split dengan tampilan seperti ini. Saya refresh. Oke, jadi caranya itu adalah kita buka Toast, lalu kita pilih di sini kita copy scriptnya dari div class sampai div yang kedua ini, kita copy lalu kita paste di bagian bawah form. Setelah itu jangan lupa kita ambil script JavaScript-nya, Ctrl C, lalu kita simpan di bagian bawah div di sini. Jadi ini kita hapus saja. Setelah itu kita ganti toast header ini menjadi informasi pasien. Berikutnya sekarang kita coba Ctrl S dan kita coba jalankan di sini. Continue. Oke teman-teman, jadi tampilannya akan muncul seperti ini. Berikutnya kita akan membuat informasi detail. Jadi nanti di bagian some text inside the toast body, jadi di bagian ini akan muncul seperti rincian seperti nama, alamat, tempat lahir, tanggal lahir, poli, dan dokter. Jadi kita buat scriptnya itu adalah sebagai berikut. Jadi di bagian bawah toast ini kita ketik script all yang pertama itu adalah nama, titik 2 berikutnya ada alamat,
selanjutnya ada poli. Di sini poli. Poli yang terakhir adalah dokter. Oke. Setelah itu coba kita Ctrl S dan coba kita jalankan lagi. Ya, oke. Jadi dia akan muncul seperti ini. Jadi jika kita klik nama Anna Maria, kita go, dia akan muncul tampilan seperti ini. Jadi misalnya kita pilih Carolina Susanti, kita go, maka dia akan muncul tampilan informasi pasien seperti ini. Selanjutnya kita akan membuat cara untuk mengisi nama. Ini sebelumnya kita login dulu. Jadi di rawat inap. Jadi di sini kita akan membuat cara untuk mengisi nama. Jadi cara yang pertama itu kita buka script dulu, lalu cari script, cari data di tabel ini. Copy, lalu kita simpan di bawah BR. Setelah itu include ini kita hapus. Selanjutnya ini kita hapus. Berikut untuk nama variabel di sini variabel post. Variabel post, nama fieldnya itu ID rekam medis. ID rekam medis. Selanjutnya select bintang from rekam medis. Where ID rekam medis. Like nama variabel. Jadi jika data ditemukan akan menampilkan ID rekam medisnya. Tetapi jika tidak, maka di sini untuk else-nya kita hapus saja. Lalu kita Ctrl S, kita coba jalankan. Sini error.
Ini kita ganti dengan select bintang from pasien where ID pasien like nama variabel. Di sini kita tambah dengan ID pasien selanjutnya kita buat script untuk mengambil fungsi global. Fungsi mengambil fungsi dari fungsi global itu adalah untuk mengambil ID pasien berdasarkan ID rekam medis. Sini kita pilih aset, lalu di atribut global kita buat fungsi baru di sini. Lalu kita paste di bawah. Oke. Jadi di sini fungsinya itu ID pasien dan di sini ID rekam medis. ID rekam medis. Setelah itu ID sini juga diganti dengan ID rekam medis. ID rekam medis. Rekam medis. Setelah itu di sini select bintang from select, di sini select ID pasien, select ID pasien from rekam medis, rekam medis where ID rekam medis like ID rekam medis. Untuk hasil di sini sama dengan hasilnya itu adalah ID pasien. Oke, sekarang coba kita Ctrl S dan kita coba jalankan. Di sini masih error. Oke, kita cek di scriptnya lagi. Jadi di sini kita tambah script if buka kurung iset, buka kurung lagi variabel post, lalu ketik pembuka ID rekam medis. Setelah itu buka kurung kurawal. Oke, setelah itu Ctrl S dan kita coba jalankan ulang. Continue.
Sini kita contoh, kita ulang contoh, kita pilih Carolina Susanti, kita go, maka di sini sudah muncul nama Carolina Susanti. Berikutnya kita akan tempatkan nama tersebut ini di bagian bawah. Jadi di script ini, sini kita ganti dengan variabel nama pasien, sama dengan variabel dim Setelah itu, dari di bagian bawah ini kita buat lagi script variabel pasien, berikutnya variabel alamat, sama dengan variabel d, alamat, lalu tempat lahir, variabel tempat lahir sama dengan variabel d, tempat lahir, titik koma, berikutnya variabel dari tanggal lahir, tempat lahir, tanggal lahir sama dengan variabel d, tanggal lahir, lalu jenis kelamin sama dengan variabel d, jenis kelamin. Setelah itu telepon, variabel telepon sama dengan variabel d, telepon, titik koma, berikutnya variabel ya pas hanya sampai di telepon saja. Tidak, kita tambahkan variabel poli sama dengan variabel d, poli, berikutnya variabel dokter sama dengan variabel d, dokter. Setelah itu, jadi untuk nama, alamat, tempat lahir, tanggal lahir, jenis kelamin, telepon ini mengikuti data yang ada di database. Jadi di data ada di data karyawan. Berikutnya di bagian sini
nama ini. Jadi di sini kita tambahkan PHP echo variabel nama pasien, nama lalu seperti ini. Berikutnya di alamat PHP echo variabel alamat. Berikutnya nama alamat, sini ada titik koma, ini titik koma. Berikutnya di sini kita copy ini, lalu kita simpan di sini. Di berikutnya ini ada tempat lahir. Tempat lahir, setelah itu tanggal lahir, lalu berikutnya ada poli, dan yang terakhir itu ada di sini. Kita tambahkan lagi di bawah tanggal lahir, di sini tambah dengan jenis kelamin. Jenis kelamin di sini jenis kelamin. Berikutnya kita Ctrl X dulu, yaitu simpan di bawah tanggal lahir. Oke, setelah itu lahir, di bawah jenis kelamin ada telepon. Di sini jenis kelamin kita ganti dengan telepon. Telepon. Setelah itu terakhir itu ada dokter. Echo variabel dokter. Setelah itu jadi ini kita
kita ganti dengan ID rekam medis. Lalu di bagian sini kita tambah dengan PHP echo variabel post ID rekam medis saya titik koma, setelah itu berikutnya kita coba jalankan di rawat inap. Jadi di sini ada error, kita coba lihat mulai dari info 0. Oke, jadi di sini namanya itu adalah nama pasien. Setelah itu telepon di sini T-nya kecil. Setelah itu coba kita jalankan. Masih error. Berikutnya kita coba lihat lagi. Ini setelah itu kita Ctrl S. Jadi kita coba jalankan. Ana Maria Go. Sudah jadi. Berikutnya kita mau tampilkan dokter di sini dengan namanya. Jadi yang pertama itu kita ke atribut global. Lalu di sini kita tambahkan fungsi baru di bawah ini. Kita copy lalu kita paste di bawah sini. Berikutnya ID pasien ini kita ganti dengan ID dokter. Di ID rekam medis. Lalu hasilnya di sini adalah ID karyawan dokter. Karyawan dokter. Setelah itu select di sini, select ID dokter. Coba kita Ctrl S. Jadi di localhost di rumah sakit di rekam medis. Jadi untuk rekam medis ini kita kekurangan ID karyawan dokter. Jadi kita tambahkan lagi
di sini di struktur lalu kita tambah tabel ini. Setelah coba kita lihat setelah ID pool ya. Setelah ID pool kita tambahkan satu tabel lagi. Setelah ID pool jadi namanya itu ID karyawan dokter. Setelah itu go save. Ikutnya di sini kita isi satu, dua, tiga, empat. Di struktur kita ubah ini karyawan, ID karyawan. Di sini ID karyawan. Lalu karakter, coba ini kita pakai ID pasien. Terus kita kembali ke data rawat inap. Jadi di sini kita buat, jadi ini kita hapus saja. Berikutnya kita copy dari ini PHP sampai di sini, lalu kita paste di bawah. Oke. Jadi di sini tadi di atas itu mencari data pasien. Berikutnya yang di bawah itu adalah mencari data dokter. Cari data dokter. Lalu di sini ID pasiennya kita ganti dengan ID dokter. Berikutnya untuk select ini, jadi dia select karyawan, titik nama from karyawan, where ID karyawan, like. Jadi like di sini adalah ID dokter. Berikutnya di bawah ini tambahkan variabel
variabel dokter sama dengan variabel D di dalamnya itu nama, setelah itu titik koma. Berikutnya jadi di sini kita ada dokter dan ada poli. Jadi di sini kita copy lalu simpan di sini. Di sini kita ganti dengan variabel poli. Jadi untuk variabel poli di sini dia masih OTW. Setelah itu untuk dokter dan poli di atas ini kita hapus saja. Lalu setelah itu kita Ctrl S dan kita coba jalankan. Kita pilih Anna Maria lalu kita go. Di sini dia error di atribut global 44. Di sini di 44 atribut globalnya. Atribut global 44. Di sini kita select ID karyawan dokter. Dokter kita Ctrl S, lalu kita coba jalankan ulang. Sekarang di 63 untuk data rawat inap. 63 data rawat inap. 63 di sini kita lupa simpan D1 nya. Kita Ctrl S, lalu sekarang kita coba jalankan lagi. Oke, jadi di sini sudah jadi, nama dokternya sudah tampil. Jadi di sini jika kita pilih pasiennya Anna Maria, maka dokter yang muncul itu Yohana Ubah. Jika pasiennya itu Carolina Susanti, maka nama dokter yang tampil itu Francisca Deo.